tingkat kemiskinan di Indonesia itu ternyata masih tertinggi di level ASEAN. Bukannya malah koreksi, apakah kebijakannya ini bisa mengurangi angka pengangguran untuk kaum muda di Indonesia, malah menanyakan dan meragukan tingkat nasionalisme kepada rakyat. Nggak salah apa Pak Bahlil? Jangan dengerin Bahlil Bang, ora iso. Pejabat yang meragukan rakyatnya juga halal meragukan pejabatnya. Kalau rakyat suka diingatin sama pejabat buat taat ini, taat itu, buat bayar ini, bayar itu, rakyat juga berhak buat mengingatkan pejabatnya yang omongannya ramah untuk masyarakat. Kalau tadi disuruh jangan dengerin Bang, nggak bisa. Kita nggak bisa acuh sama modelan pejabat kayak gini. Acuh dikit, lengah dikit, tiba-tiba main ganti kebijakan. Gimana? Kabur aja dulu, itu adalah tegar yang lagi trending di Indonesia. Kalau kata gua, itu bukan hanya tegar, tapi itu adalah keputusan yang benar banget. Lo pergi aja dulu ke luar negeri, baik jadi mahasiswa, jadi pekerja, baik pekerjaan lo profesional ataupun biasa saja seperti kuli bangunan ataupun lain sebagainya. Gak masalah, karena dengan lo pergi ke luar negeri, beban Indonesia berkurang satu. Saya sepakat dengan pendapat abang ini ya. Kabur aja dulu itu artinya cobalah untuk bekerja ataupun sekolah menjadi mahasiswa di luar negeri. Nanti akan tahu perbedaannya bagaimana perlakuan negara kepada rakyat antara di Indonesia dan di luar Indonesia, kemanapun itu ya, luar negeri katakanlah seperti itu. Dan seharusnya Pak Bahlil ini bangga melihat tagar kabur aja dulu. Karena yang kabur aja dulu ini, satu, kalau mahasiswa nanti dia akan mendapatkan pengalaman dan juga keilmuan yang lebih baik daripada yang ada di Indonesia. Dan juga kalau mau pulang ke Indonesia bisa membantu terkait dengan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, yang bekerja di luar negeri, mereka mencari nafkah dan juga mencari kekayaan yang banyak, dan tentunya itu menjadi sumber devisa bagi negara juga kan. Nanti setelah pulang karena duitnya banyak bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan satu hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika keluar negeri, katakanlah tagar kabur aja dulu, ada yang berangkat satu, maka ini sudah mengurangi pengangguran di Indonesia meskipun hanya satu. Seharusnya pemerintah ini berterima kasih, bukannya malah meragukan atau mempertanyakan nasionalismenya. Gimana ini Pak Bahlil? Lahir di Indonesia memang, tapi kalau disuruh milih suruh tinggal di luar negeri apa di Indonesia, yang milih di luar negeri. Bukan masalah tidak cinta Indonesia, tapi kan butuh bertahan hidup sayang. Tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah Mbak. Lah ya memang tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah. Nyari kerja juga kadang-kadang sulit, tapi ingat, tidak dipersulit. Sebatas untuk jadi cleaning service di Indonesia saja ada batasan umurnya, harus lulusan SMA, harus berkelakuan baik dan bla. Lihat di luar negeri, di bandara, di mall-mall, di rumah-rumah, banyak orang tua yang masih bekerja jadi cleaning service, tidak ada masalah. Emang susah aja tinggal di Indonesia. Itulah bedanya luar negeri dan Indonesia. Di luar negeri asal kamu mau bekerja apa aja ada pekerjaannya, tapi di Indonesia orang-orang datang untuk bekerja terhambat oleh peraturannya. Itu loh sulitnya Indonesia Pak. Kita dituntut untuk cinta negara, tapi negara sudahkah cinta kepada kami, rakyatnya? Di satu sisi mereka dicap kurang nasionalisme atau kurang merasa memiliki bangsa ini dan negara ini. Tapi di sisi lain beberapa menganggap bahwa ya memang sulit mencari pekerjaan di Indonesia itu. Mereka harus pergi ke luar negeri, itu ya memang kenyataannya hidup menuntut seperti itu. Harus bisa mencari makan, bahkan bukan untuk dirinya tapi juga keluarganya yang ditinggal. Kabur aja dulu. Apa itu? Mulai dari mana? Kenapa banyak orang yang ngomongin? Jadi tren ini muncul sebagai respon dari macam-macam isu dalam negeri. Kayak kebijakan pemerintah yang dianggap kurang, kesenjangan sosial, sampai lapangan kerja yang dianggap minim. Akhirnya menggulung diskusinya. Jadi ngebahas kayak cari peluang hidup yang lebih baik aja yuk di luar negeri. Terutama buat anak-anak muda. Banyak juga yang share pengalaman hidupnya, apalagi mereka yang udah atau bahkan sekarang lagi di luar negeri. Bahkan di X ada yang sampai buat perbandingan. Kalau mau kabur aja dulu bisa pilih ke negara yang mana.
Respon netizen gimana? Ya beragam. Ada yang dukung kayak bilang kayak gini, ya mending di luar negeri aja lah karena bisa dapat gaji yang lebih baik. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, nggak semudah itu karena walau terlihat yang lebih terjamin, tapi biaya buat pindah juga nggak sedikit dan adaptasi di sana juga nggak mudah. Nah, menurut kamu gimana nih? Coba komen ya. Bukannya introspeksi diri, malah nanyain jiwa nasionalisme anak muda yang ada di Indonesia. Hebat banget. Jika kami tidak punya jiwa nasionalisme kami, ketika kami dapat gajian, kami tidak akan kirim ke Indonesia. Dan kami tidak akan menjadi penyumbang devisa terbesar ke Indonesia. Ingat Pak, banyak anak-anak muda keluar negeri itu karena terpaksa. Karena tidak ada lowongan kerja dan gaji yang sepadan dengan pekerjaan di Indonesia. Syarat-syarat yang di luar nalar pun ada. Anak muda dan orang tua yang menghabiskan uang ratusan juta untuk kuliah dan hanya mendapatkan gaji UMR. Bahkan ada yang di bawah UMR. Biarkan mereka anak muda ingin kabur dulu karena merasa di Indonesia itu tidak adil bagi kami yang anak-anak muda. Kami anak-anak muda yang habis ratusan juta untuk kuliah hanya untuk mendapatkan gaji UMR untuk apa? Jadilah pejabat yang bisa menerima kritik dan saran dari masyarakatnya, bukan malah baper. Nasionalisme batukmu semplah itu. Jangan dengarkan ocehan orang ini. Orang ini hidupnya enak, ya. Berapa puluh tahun jadi menteri, ya. Terus sekarang jadi menteri ESDM bikin ulah. Gasnya itu dibuat langka. Bukan panutan dia, omongannya nggak ada gunanya, gitu loh, ya. Terus jadi ketua partai, hidupnya enak. Dia bilang gitu. Padahal dia juga nggak punya nasionalisme. Dia punya nasionalisme karena jabatannya enak, ya. Makan uang rakyat, fasilitas enak. Makan enak, minuman enak, mobil enak, mewah, keluarganya enak, anaknya pun pasti enak, gitu loh. Terus dia nyuruh-nyuruh rakyat susah, rakyat miskin, suruh mikir nasionalisme batukmu itu, ya. Kalau kita itu sejahtera, ya, nggak mungkin kita keluar negeri. Kalau hidup di Indonesia itu enak, pekerjaan banyak, berlimpah, gaji sesuai, boro-boro beli rumah, beli paketan aja susah, suruh mikir nasionalisme, ini urusan perut lo sudah kenyang, enak, ya. Ini urusannya perut dan masa depan serta anak-anak dan keluarga ini. Orang luar negeri mudah diatur, nasionalismenya tinggi, karena pejabatnya bisa dianut, bisa digugu, bisa ditiru, bisa jadi panutan. Nggak seperti kamu dan Mulyono itu nyusahkan rakyat semua. Itu kok nyuruh-nyuruh mikir nasionalisme, bilang kalau kalian itu keluar negeri berarti nasionalisme kalian diragukan. Ya, memang ragu, nggak apa-apa. Yang penting kita hidupnya lebih enak, nggak seperti orang-orang susah. Itu makanya lo mau jamin masa depan kita. Alah, boro-boro menjamin. Ngurusi gas saja langka kok jamin hidup kita. Orang luar negeri pasti nasionalismenya tinggi, sepak bola maju karena bayarannya gede, hidupnya terjamin. Nasionalisme tidak orangnya itu terjamin kesejahteraannya. Memang ini hidup di zaman Majapahit. Dasar kau. Nih, kamu kesini ke sawah, ya. Ini, kamu ke sawah biar kepanasan, biar tambah hitam kamu. Udah hitam, nggak ganteng lagi. Banyak netizen yang menanggapi dari statement Pak Bahlil ini ya. Tapi rata-rata negatif lah. Karena memang sakit juga sih ditanya ataupun diragukan tingkat nasionalisme kita. Bahkan kita rakyat yang taat pajak.
mereka menjadi pejabat kita yang bayar lewat pajak itu kan. Dan lagi-lagi ini bukan persoalan nasionalisme. Seharusnya para pejabat kita ketika ada tren seperti itu dan itu yang mendorong tren itu adalah kaum muda, berarti ada masalah terkait dengan persoalan kehidupan di bangsa ini. Terutama adalah kalau kaum muda pasti adalah pekerjaan yang utama. Karena tingkat kemiskinan di Indonesia itu ternyata masih tertinggi di level ASEAN. Bukannya malah koreksi, apakah kebijakannya ini bisa mengurangi angka pengangguran untuk kaum muda di Indonesia, malah menanyakan dan meragukan tingkat nasionalisme kepada rakyat. Nggak salah apa Pak Bahlil?